warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Maaf saya buka maskernya. Pertama-tama saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita dan berbelasungkawa atas musibah dan bencana yang terjadi di tanah air Indonesia tercinta ini di awal tahun 2021. Tentunya kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia sangat terpukul, sedih, bahkan bisa kehilangan anggota keluarga, teman, sahabat, andai taulan, serta kerugian dan kehilangan harta benda, bahkan nyawa sekalipun. Kalian pasti sudah mendengarkan berita-berita mengenai datangnya musibah dan bencana yang terjadi di tanah air Indonesia tercinta ini di media sosial dan media mainstream seperti televisi, radio, koran, dan media online. Baru saja kita memasuki tahun yang baru ini di tengah pandemi. Namun Allah berkata lain dengan datangnya musibah dan bencana secara bertubi-tubi, dimulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan rute Jakarta Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada hari Sabtu 9 Januari 2021 jam setengah 3 sore dengan membawa 65 penumpang, termasuk pilot dan krunya. Tapi alhamdulillah, sebagian besar korban penumpang dan serpihan-serpihan pesawat berhasil ditemukan oleh tim Basarnas beserta jajarannya, termasuk black box, CVR, dan lain-lain, sehingga memudahkan proses investigasi dari musibah jatuhnya pesawat tersebut. Dan kita berharap semoga nantinya tidak ada lagi pesawat yang jatuh dan bisa kembali beraktivitas secara mudah dengan menggunakan pesawat terbang. Setelah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, datang lagi bencana tanah longsor yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat pada hari yang sama, tepatnya di malam hari, yang mengakibatkan beberapa rumah atau bangunan di sana runtuh, bahkan rata dengan tanah. Dan juga penduduk di sana menjadi korban dari musibah tersebut, bahkan ada yang meninggal dunia, ada juga luka berat, bahkan alhamdulillah ada yang selamat. Tapi alhamdulillah Basarnas beserta tim BNPB dan lain-lain sigap mengevakuasi timbunan-timbunan bangunan yang longsor dan juga warganya yang ke pengungsian untuk proses pemulihan di tengah musibah tanah longsor, sehingga nantinya tidak ada lagi bencana yang terjadi di Sumedang. Setelah terjadi musibah tanah longsor yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat, datang lagi musibah bencana banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan yang beribu kota di Banjarmasin, yang mengakibatkan korban jiwa dan juga bangunan-bangunan atau rumah yang ada di sana roboh, bahkan terbawa arus di saat banjir datang.
Dan selanjutnya datang lagi musibah bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju dan Majene, dengan kekuatan magnitudo 6,2 skala Richter. Dan juga terjadi gempa-gempa susulan di sana yang mengakibatkan beberapa bangunan runtuh bahkan rata dengan tanah dan korban jiwa, bahkan ada yang meninggal dunia. Selanjutnya datang lagi musibah banjir yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara pada hari Sabtu 16 Januari 2021 yang mengakibatkan tingginya permukaan air, rumah atau bangunan terendam, dan mengganggu aktivitas serta perekonomian masyarakat yang ada di sana. Selanjutnya datang lagi bencana erupsi atau meletusnya dua gunung yang ada di Pulau Jawa, yakni Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur, yang mengakibatkan hujan abu, jatuhnya abu vulkanik ke tanah, dan mengganggu aktivitas warga yang ada di sana, sehingga warga yang ada di sana harus mengungsi ke tempat yang lebih aman serta menjauhi dari area lereng gunung. Tak berhenti di situ saja, musibah silih berganti datang terus-menerus, yakni berupa wafat atau tutup usia atau meninggal dunia dari beberapa public figure dan tokoh agama di tanah air Indonesia tercinta ini. Dimulai dari Cha-Cha Sherly. Dia ini adalah artis penyanyi sekaligus mantan personil dari Trio Macan yang saat itu sukses dan eksis dengan dunia hiburan. Almarhumah meninggal dunia pada hari Selasa 5 Januari 2021 akibat kecelakaan beruntun yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya datang lagi, kali ini dari tokoh agama, alim ulama sekaligus pendakwah dari Tanah Suci yang hijrah ke Indonesia, yakni Syekh Ali Jaber. Masya Allah, gak nyangka banget kita sebagai umat muslim dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya gak menyangka sama sekali kalau beliau sudah berpulang ke hadirat ilahi pada hari Kamis 14 Januari 2021. Almarhum dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran milik Ustadz Yusuf Mansur di Cipondo, Tangerang. Kita berdoa semoga almarhum Syekh Ali Jaber husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, serta dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, soleh, beriman, dan bertakwa di Rodo Firyatil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya datang lagi setelah Syekh Ali Jaber, yakni salah satu guru besar dari Jakarta, yakni Saidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf Tebet. Beliau meninggal dunia pada hari Jumat 15 Januari 2021 ba'da asar di Purwakarta. Almarhum Saidil Walid dimakamkan di pemakaman Habib Kuncung
Rawajati, Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya sempat diberitakan dimakamkan di Citayam, Depok. Kita berdoa semoga almarhum Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf Husnul Khotimah, diterima amal ibadahnya, ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, serta dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, soleh, iman dan bertakwa di alam surga Rodo Firiyatil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya datang lagi, kali ini dari mantan presenter berita atau news anchor RCTI era 90-an sampai 2000-an yang bernama Bapak Trisna Sanubari. Beliau meninggal dunia pada hari Kamis 14 Januari 2021 akibat penyakit jantung yang dideritanya sudah lama. Selanjutnya datang lagi, kali ini dari mantan komisaris KPI sekaligus direktur utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI era tahun 2000-an yang bernama Bapak Yazirwan Uyun. Beliau meninggal dunia pada hari Jumat 15 Januari 2021 waktu pagi hari. Terakhir datang dari salah satu pemain aktris senior yang juga berperan sebagai Mak Lampir di sinetron kolosal Misteri Gunung Merapi buatan rumah produksi Genta Buana yang bernama Ibu Hajah Farida Pasha. Beliau almarhumah meninggal dunia pada hari Minggu 17 Januari 2021 waktu pagi hari akibat penyakit yang dideritanya. Terima kasih Mak Lampir yang sudah menemani kami semasa waktu kecil dengan ciri khas toko dari sosok Mak Lampir yang saat itu sempat hits, populer, dan juga fenomenal di era akhir 90-an sampai 2000-an. Selamat jalan Mak Lampir. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu dia beberapa public figure dan tokoh agama yang sudah dipanggil ke hadirat ilahi di awal tahun 2021 ini. Ya Allah, ya Allah. Semoga beliau-beliau almarhum dan almarhumah yang saya sebutkan husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahannya, diampuni dosanya, serta dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, beriman, soleh atau soleha, dan bertakwa di alam surga, serta jadikan alam kuburnya rodo firiyatil jannah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita mendoakan beliau-beliau yang sudah berpulang dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat, wal mukminina wal mukminat di seluruh dunia yang tengah berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini yang belum kunjung reda, dan juga kepada seluruh warga dunia serta masyarakat Indonesia pada khususnya. Semoga di tahun 2021 ini kita makin kuat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga tidak panik, tetap positive thinking atau berprasangka baik. Di samping itu, semoga kedepannya tidak ada lagi musibah atau bencana yang terjadi secara bertubi-tubi di negeri kita, tanah air Indonesia tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Kita dukung para tenaga medis, tenaga kemanusiaan, Basarnas, BNPB, BPBD, dan lain-lain dalam menanggulangi bencana yang terjadi di awal tahun 2021 ini, sekaligus menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Semoga pandemi berkunjung reda bahkan sampai selesai, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter, dan menghindari kerumunan yang melibatkan banyak massa melebihi kapasitas yang ditentukan. Untuk itu, saya mewakili teman-teman dan keluarga mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas musibah dan bencana yang terjadi di Indonesia di awal tahun 2021 ini. Semoga kita tetap strong, tetap semangat, cepat bangkit, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, khususnya saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumedang, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan juga di sekitar area Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Untuk itu, sebelum ditutup, alangkah baiknya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan selama pembuatan vlog konten kali ini. Dan juga tidak bosan-bosan untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang prihatin dan punya empati terhadap tanah air Indonesia tercinta ini. Kita tidak bisa membantu apa-apa kepada saudara-saudara kita di sana. Minimal hanya cukup berdoa kepada Sang Ilahi, semoga saudara-saudara kita yang terdampak musibah bencana di sana ini tetap semangat, bangkit, kuat, dan kembali memulai aktivitas seperti sedia kala sebelum musibah terjadi.
Saya di sini hanya mendoakan saja, tidak bisa membantu apa-apa. Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay strong, stay safe, stay healthy. Tetap kuat, tetap jaga keselamatan, tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan tetap diperkuat kembali.